Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, gereja merayakan seorang kudus, Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir. Serma Gus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 27. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, begitu seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya itu telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan, dalam perikop Injil hari ini Yesus menyingkap tentang rahasia hidup sesudah kematian. Rahasia kebangkitan. Dengan mengatakan bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Tetapi tentang hal ini, saudari-saudara, memang tidak semua orang, tidak semua kelompok bisa satu pikiran, satu pemahaman. Pada masa Yesus misalnya ada 4 kelompok dalam masyarakat yang sangat berpengaruh. Mereka itu adalah kaum Farisi, kaum Saduki, kaum Zelot, dan kaum Eseni. Mereka kelompok yang berpengaruh dan masing-masing mempunyai visi misi dan perjuangannya sendiri-sendiri. Kaum Saduki misalnya, saudara-saudari, tidak percaya akan adanya kebangkitan. Karena itulah mereka mengajukan contoh kasus kepada Yesus tentang seorang perempuan yang bersuamikan sampai 7 orang. Tiap-tiap orang itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu pada akhirnya siapa yang menjadi suami dari perempuan itu? Itu pertanyaan jebakan tentu saja untuk Yesus. Bagi mereka, bagi orang-orang Saduki, saudara-saudari, ajaran tentang kebangkitan itu hanyalah sebuah ilusi. Dan tentu saja tidak benar menurut pikiran pemahaman mereka. Mereka ternyata tahu bahwa Yesus mengajar tentang kebangkitan. Dan ini menjadi alasan bagi mereka untuk menjebak Yesus dengan mengajukan sebuah pertanyaan soal 7 orang laki-laki yang nikah dengan satu perempuan di akhir zaman. Siapa yang berhak menjadi suami dari perempuan itu?
justru menjawab pertanyaan mereka. Inilah Yesus menyingkap rahasia kebangkitan, rahasia hidup sesudah mati. Pertanyaan itu pertanyaan yang masuk akal, saudara-saudari. Tapi justru sekali lagi dengan ini Yesus membuka rahasia hidup setelah kebangkitan. Misteri kehidupan setelah kebangkitan. Yesus mengatakan, orang yang mengalami rahmat kebangkitan akan hidup seperti malaikat. Jadi tidak ada lagi warna hidup seperti yang dialami di dunia ini. Di sisi lain sebenarnya dengan penjelasan ini Yesus mau memberikan kesadaran kepada orang-orang Saduki bahwa manusia hidup di dunia ini ditopang oleh roh dan daging. Dua daya itu, daya roh dan daya daging. Roh mengarahkan setiap orang kepada prinsip hidup yang baik, yang kelak menjadi jaminan untuk mengalami keselamatan kekal atau kehidupan kekal. Atau kenyataan hidup seperti yang dialami oleh para malaikat. Sedangkan daya daging itu mengarahkan orang untuk akrab dan intim dengan dunia. Yang memungkinkan orang jatuh dalam dosa melalui 3 pintu masuk, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan atau perbuatan. Setiap orang harus hidup sedemikian rupa agar kelak dia bisa mengalami realitas hidup para malaikat, yaitu realitas hidup abadi, di mana tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Orang hidup kekal bersama dan di hadapan Tuhan. Realitas hidup di dunia sekarang ini tidak akan dialami lagi kelak. Artinya sesudah kematian tidak ada lagi kawin atau dikawinkan. Karena dalam dunia roh tidak ada lagi yang namanya kebutuhan material, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk kawin dan dikawinkan. Saudari-saudara, kita diajak melalui pengajaran Yesus hari ini untuk mensyukuri satu. Mensyukuri bahwa Allah kita adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Yang kedua, saudara-saudari, mari kita berusaha hidup untuk memastikan bahwa pada akhirnya kita juga akan mengalami realitas hidup para malaikat, hidup dalam keabadian bersama dengan Allah. Semoga kita senantiasa diteguhkan untuk hidup benar-benar dengan satu pikiran pemahaman bahwa kita nanti akan menjadi bagian dari realitas hidup para malaikat, yaitu realitas hidup bahagia bersama Bapa Surgawi, Allah orang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang menyingkapkan tentang rahasia hidup setelah mati. Kami bersyukur karena kami boleh percaya dan mengimani Engkau sebagai Allah kami, Allah orang hidup. Mampukan kami agar sepanjang hidup di dunia ini kami berusaha mengikuti dorongan dan daya roh yang membawa kami kepada hal-hal yang menuju kepada hidup kekal, hidup abadi, hidup dalam realitas para malaikat. Dan kuatkan kami agar boleh senantiasa mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang menyesatkan atau membinasakan jiwa raga kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Terus mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, mereka yang merayakan ulang tahunnya, segala rencana karya dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.